Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat ya semuanya ya. Ya, hari ini kita akan membahas ulangan harian minggu lalu. Nanti akan kami share juga nilai-nilainya, skornya, rankingnya juga. Saya share nanti. Ya. Minggu lalu sudah ulangan ya. Bagaimana? Ada yang mau pendapat tentang ulangan minggu lalu? Sulit atau gimana? Silakan. Udah pada tahu ya skornya ya? Kalau di kelas 71 sampai 76 kemarin sudah saya infokan. Kalau mau lihat skor bisa langsung klik linknya, link ulangan sebelumnya, nanti akan muncul skornya. Tapi nanti juga akan kami share format filenya yang lebih lengkap, nilai per kelas ada, bahkan nilai ranking, yang kami rankingkan juga nanti kami share. Ini sebagai evaluasi ya, nanti mungkin kita juga baru tahu lah, ini bisa tahu kemampuan kalian bagaimana terkait bahasa Indonesia. Silakan, ada yang berpendapat tentang ulangan minggu lalu? Ya mungkin ya. Ya, sebelum nanti kita bahas, adakah kesulitan atau bagaimana? Memang untuk ulangan kebanyakan kita sebenarnya memang untuk bahasa Indonesia diupayakan banyak teks-teksnya memang, karena nanti kelas 8 ada yang namanya asesmen nasional, atau kalau konteksnya nanti ada juga AKM. Jadi AKM itu meliputi dua, literasi dan numerasi. Literasi itu lebih ke bacaan biasanya, kalau numerasi tentang hitungan. Itu kelas 8. Ya, itu kelas 8 ya. Itu malah lebih sulit lagi itu soal-soalnya, lebih kompleks lagi, lebih banyak bacanya, lebih banyak lagi. Kemarin ketika ulangan itu hitungannya masih normal lah ya, masih simple. Nah, saya lihat skornya ternyata masih banyak yang di bawah. Masih banyak yang itu. Iya, remedi nanti. Remi pasolas itu. Mungkin kurang serius ya. Harapannya nanti tidak ada orang lagi lebih serius ya. Karena nanti ini untuk nilai rapot. Baik, kita bahas ya. Kalau nilainya memang masih banyak yang di bawah KKM. KKM Bahasa Indonesia itu kalau untuk rapot 76 nomor 1. Lalu bagaimana kalau di bawah KKM? Misalkan di bawah KKM ya, kalau misalkan ya nanti di dalam kelas ada 3 mapel yang di minimal 3, itu nggak naik. Misalkan Bahasa Indonesia nilainya di bawah KKM, matematika di bawah KKM, lalu ada lagi IPA di bawah KKM, 3 mapel itu nggak naik. Jadi mohon diseriusi ketika ulangan. Lalu ulangan ini nanti bagiannya ya untuk rapot itu nanti ya. Lalu bagaimana kalau nilainya ulangan di bawah KKM? Nanti kami ada remedi. Remedi itu nilainya ya maksimal KKM, nggak bisa lebih dari nilai yang udah di atas KKM. Yang di remedial yang di bawah KKM ya Pak? Iya betul. Nanti yang nilainya di atas KKM nanti ada pengayaan. Untuk apa? Untuk menambah pengetahuan, sama nanti untuk setelahnya nilai tabungan. Siapa tahu nanti ketika ulangan kedua atau ketika ujian semester nanti nilainya di bawah standar ya, nanti punya tabungan itu ya. Nanti tugasnya informasi ya adalah remedi sama pengayaan nanti ya. Baik, itu informasinya. Kita bahas ya. Mana ketika saya cek ya ternyata banyak. Nah ini kita mulai ya. Ini adalah soal-soal yang paling banyak salahnya dari sekian banyak siswa. Yang paling banyak soalnya ini pertama pada nomor 2. Coba ini yang menjawab benar hanya berapa persen, hanya 21%. Lainnya berarti ini apa namanya acak ya, ada A, B, C, D ya.
Nah, nomor 2 ini pertanyaannya adalah tujuan dari teks deskripsi yakni kecuali. Nah, ini mungkin ada yang tepat mungkin. Iya, dengan kata kecuali itu Iya, hati-hati ya. kurang teliti ini ya. Kecuali itu berarti berarti yang bukan termasuk tujuan dari teks deskripsi. Teks deskripsi itu kan untuk menggambarkan suatu objek dengan detail, ya. Nah, ini yang kecuali apa? Yang A, mengetahui apa yang terjadi dari sebuah peristiwa. Nah, ini termasuk dalam teks berita, ya. Jadi kecuali yang A, karena ini termasuk dalam teks berita. Yang menjawab hanya ini berapa persen? 21,4%. Hati-hati nah baca ya, soalnya. Cermati ya. Tuh, oke. Sampai di sini ada pertanyaan dulu belum? Ada kesulitan nggak di nomor 1? Sebenarnya ini kan masih sifatnya masih teori ya. Bahkan kalau orang pun bisa sambil lihat buku sebenarnya. Kita nggak tahu ya. Sebenarnya, tapi ini kalian mungkin jujur ya. Alhamdulillah kami hargai kejujuran. Itu masuk nilai plus juga. Oke, nomor 2 jawabannya A ya, yang tepat. Yaitu yang A itu kecuali adalah untuk mengetahui apa yang terjadi di sebuah peristiwa, itu adalah teks berita. Ya. Oke, selanjutnya ini nomor 5 ini yang banyak salah, yaitu tentang inti kalimat. Mungkin ini banyak terjebak mungkin ya. Inti kalimat itu berbeda dengan ide pokok. Inti kalimat itu adalah, kalau kalian mungkin dulu pernah ingat yang namanya subjek predikat, ada yang tahu? Subjek predikat? SPOK ya. SPOK ya. Subjek, predikat, objek, keterangan gitu ya. Subjek itu menerangkan ya, suatu benda atau apa yang mengalami. Nah, kalau predikat biasanya berupa kata kerja biasa. Nah, inti kalimat itu adalah, ini sebenarnya 5 itu adalah kalimat yang panjang ya. Satu kalimat, tapi ini diperluas, jadi kalimatnya panjang banget dari dengan sampai ini drama ini satu kalimat, tapi panjang banget ini. Dari sekian banyak kalimat ini, intinya apa? Nah, intinya apa? Sebenarnya itu intinya hanya membicarakan tentang daerah irigasi Jatiluhur menjadi daerah terbesar. Ini inti kalimatnya. Tapi dari kalimat yang simpel ini diperluas, artinya apa ya? Dibuat lebih rinci lagi. Karena kan intinya teks itu kan merinci kalimat ya, biar lebih jelas lagi. Ini sebenarnya kalimatnya simpel, hanya tentang daerah irigasi Jatiluhur menjadi daerah terbesar. Itu intinya sebenarnya. Tapi agar lebih jelas lagi, kalimat penjelas ya. Iya. Kalau sampai jelas biar lebih jelas lagi, maka diperluas lagi. Intinya ini subjeknya, yang ini ya, yang menjadi daerah yang predikatnya. Ya mungkin ini agak susah ya. Memang ini membutuhkan analisis yang mendalam. Ya tidak apa-apa, ini kami maklumi. Mungkin inti kalimat dengan pokok kalimat sama nggak Pak Arif? Ya bersama, tapi yang beda dengan ide pokok ya. Oh iya, kalimat beda dengan ide pokok beda ini. Ide pokok dengan gagasan ya? Ya, ini gagasannya. Inti kalimat adalah unsur inti dari sebuah kalimat. Yang disebut kemarin ini tutupan saya. Yang disebut dengan unsur inti adalah subjek dan predikat. Subjek itu biasanya berupa benda, predikat itu berupa kata kerja. Yang jelas, inti kalimat bukanlah sebuah ide pokok. Nah, pada kalimat tersebut, inti kalimatnya adalah daerah irigasi Jatiluhur, subjek menjadi daerah terbesar, predikat. Nah, ini diperluas lagi. Nah, menjadi kalimat ini panjang banget ini. Nah, misalnya pertanyaannya begini bisa ya, berapa panjang misalnya ya Pak Arif, bisa aja dibuat kalimat dengan panjang saluran 280 km, itu dijelaskan lagi. Mungkin bisa disebut dengan kalimat penjelas. Iya, ya. Baik, ini ya, ini nggak apa-apa, ini mungkin untuk kalian mungkin agak sulit ya, nggak apa-apa. Sambil belajar, ini nggak apa-apa, ini sambil belajar. Silakan kalau mau di foto dulu, ini screenshot boleh ya. Iya, dibuat catatan, di foto nggak? Di foto aja. Karena dalam teks deskripsi itu ada yang namanya inti kalimat, dan juga namanya ada kalimat penjelas. Biar lebih detail ketika menceritakan tentang suatu irigasi, ini kan irigasi ya. Biar lebih detail, maka diperluas lagi kalimatnya.
Nah, silakan kalau udah mau difoto boleh atau di screenshot. Tapi ini juga nanti akan kami bagikan di Classroom. Baik, lanjut ya. Selanjutnya yang salah adalah nomor ini 9. Ini juga banyak yang salah. Padahal ini gampang padahal ini. Sinonim. Ini pertanyaan sinonim pertanyaannya ya. Sinonim kata sejuk. Nah, ini ketika ada soal sepanjang ini, kalian baca dulu pertanyaannya. Jadi nggak usah baca teksnya dulu. Semua, untuk semua soal bahasa Indonesia. Pertama adalah baca pertanyaannya dulu. Karena apa? Ketika kamu langsung membaca teksnya, maka nanti baca pertanyaan lagi, baca lagi ya. Itu akan menghabiskan waktu. Akan pusing duluan. Iya, yang penting kamu baca dulu pertanyaannya. Ini kan yang ditanyakan sinonim kata sejuk. Bahkan ini nggak perlu baca teksnya pun bisa. Betul. Iya, ini yang mempercepat waktu. Kalau nanti ada, kalau dulu zaman saya itu ada ujian nasional itu dibatasi waktunya ya. Bahkan dulu ketika saya dan Bu Yuli ujian nasional menentukan urusan, sekarang sih nggak ada. Artinya digabungkan dengan nilai harian. Kalau dulu nggak ada nilai UN yang murni. Jadi benar-benar pakai strategi. Nah, makanya harus ada strategi seperti ini. Ketika ada soal seperti ini, yang bacalah pertanyaannya dulu. Yang adalah sinonim kata sejuk. Nah, mungkin mereka kurang pada tahu dengan sinonim itu apa coba? Nah, sinonim apa? Ada yang tahu? Silakan. Sinonim itu apa, Nak? Angkat tangan. Ada yang mau mencoba membantu saya dan Bu Yuli menjawab? Iya. Ada yang tahu? Siapa? Yang lesen? Kenzo. Kenzo coba. Kenzo sinonim apa? Iya. Kenzo coba apa? Sinonim itu apa? Coba nyalakan mic-nya. Buka mic-nya. Persamaan ya, kata. Boleh. Apa? Persamaan kata. Persamaan kata. Oke, coba kalau Rizky coba, Rizky Salma, sinonim itu apa? Tadi Rizky cuma mengatakan persamaan kata. Oke. Kalau Rizky Salma, jawabannya sinonim kata itu apa? Rizky Salma. Nyalakan mic-nya. Rizky sama apa itu sinonim? Persamaan. Persamaan apa? Persamaan. Iya, persamaan kata. Oke, ada buat dua. nomor satu misalnya apa ya? Apa, Bu? Misalnya persamaan kata dari menonton apa? Ah, iya betul. Ada yang tahu? Menonton persamaannya apa? Menonton sama dengan misalkan ya. Menyaksikan. Jadi menonton persamaan katanya apa, Nak? Menyaksikan. Menyaksikan? Ya bisa. Bisa, betul. Intinya sinonim kata itu adalah sinonim, lebih tepatnya sinonim makna ya, bukan kata sinonim persamaan kata, tapi persamaan makna kata. Jadi artinya yang sama, bukan katanya yang sama. Katanya yang beda, tapi maknanya artinya ada kesamaan. Itu nama sama. Satunya sinonim apa? Satunya sinonim. Selain sinonim ada Lawan dari sinonim, Nak. Bagas, coba Bagas. Lawan sinonim apa? Antonim. Bagus. Itu adalah lawan makna kata ya, bukan lawan kata ya, lawan makna kata yang di itu kan maknanya. Baik, yang ditanya adalah sinonim kata sejuk. Sejuk itu apa sejuk? Sejuk itu kalau daerahnya, daerah pegunungan mungkin iya, Pak Arif ya? Saya dari Wonosobo. Tuh Pak Arif daerahnya sejuk. Dari Wonosobo, daerah pegunungan sejuk. Artinya apa? Untuk sebenarnya banyak. Kamu bisa nyari di online ada ya, ada namanya Thesaurus, bukan dinosaurus ya, tapi Thesaurus itu ada di online. Cari aja Thesaurus, itu namanya kamus sinonim kata. Thesaurus. Nah, tulisnya THE-SA saurus ya, bukan dinosaurus ya, tapi Thesaurus itu namanya kamus sinonim. Boleh kamu cari di situ referensinya. Thesaurus itu sejuk itu banyak. Coba saya coba ini ya, saya coba carikan nih Thesaurus nih, Thesaurus. Thesaurus. Kamus Thesaurus.
Nah ini, saya share lagi. Nah, mana sih ini ya, share screen-nya. Nah ini namanya thesaurus. Seperti ini. Misalkan kamu cari kata siapa? Sejuk. Langsung ya, langsung dapat maknanya. Zaman sekarang gampang ini. Zaman sekarang apa-apa itu nggak online ya, nggak perlu beli bukunya. Zaman saya dulu masih sekolah nggak apa-apa harus beli bukunya. Mahal, kan tinggal cari dari Google. Nah ini banyak nih ya. Ada dingin, ada sejuk, suara itu nggak sesuai ya. Nah ini banyak, ini semuanya ini adalah semuanya bersejuk, dingin, damai, adem ayem, akur, aman. Ini tergantung konteksnya ya. Konteks itu adalah tergantung kalimatnya apa harus sesuaikan dengan konteksnya. Kalau di soal ini kan yang tadi yang di nomor di ulangan yang ditanyakan adalah sejuk dalam konteks wisata ya, maka yang tepat adalah yang berangin ya, karena ini kan daerah yang pegunungan, daerah tempat wisata yang asri, maka sinonim dari kata sejuk adalah berangin yang tepat. Ya, sesuai dengan konteks kalimatnya. Baik, itu ya. Oke, lanjut ya. Ini gampang sebenarnya, hanya mungkin kurang teliti saja. Baik, lanjut nomor. Nah ini juga yang paling banyak salah, 18, tentang struktur teks deskripsi. Ada 3, identifikasi, deskripsi bagian, dan juga penutup. Nah ini kalau dibaca itu sebenarnya bagian awal sebuah cerita. Ini sedang berbaring di sofa membaca buku. Kedua belah tangannya memegang buku itu ke atas supaya terang kena cahaya lampu dari belakangnya. Kepalanya berbantalkan 3 buah bantal sofa supaya tinggi. Badannya seolah-olah setengah bersandarkan bantal itu. Biasanya dia sudah tidur atau sudah berbaring di tempat tidur, seolah-olah sudah nyenyak. Tetapi dia sebenarnya menunggu-nunggu Kartono pulang. Nah ini kan sebenarnya sebuah awal cerita ya. Nah ini namanya teks deskripsi yang detail, menggambarkan ini sedang berbaring di sofa tapi dijelaskan bagaimana posisinya ya kan. Ini namanya teks deskripsi dalam sebuah cerita. Nah ini teks deskripsi dalam sebuah cerita itu bakal lebih lengkap. Tujuannya adalah agar pembaca seolah bisa berada di situ. Iya. Ya ini kan kita kalau membayangkan, merasakan ya. Ya, itulah ketika kalian kalau ada yang suka baca novel, pasti imajinasinya lebih terakomodasi ya, karena kan tulisan di teks novel, teks cerpen itu biasanya detail seperti ini. Kita bisa membayangkan apa adegan-adegan yang di novel, karena penulis biasanya menuliskan deskripsinya itu dengan detail seperti ini. Nah ini ada di bagian awal cerita, makanya termasuk bagian identifikasi atau pembukaan biasanya. Ya, ini ya, maka jawabannya tepat yang A. Ini banyak salah, tertipu dengan jawaban yang B. Ya. Kalau deskripsi bagian itu adalah detailnya, jadi biasanya kalau di cerita di bagian tengah-tengah biasanya. Mungkin identifikasi di awal ya Pak? Iya betul, kalau identifikasi di awal-awal. Ya mungkin ini agak sulit ya, nggak apa-apa. Itu ya. Nomor selanjutnya yang banyak salah yang ini 19. Nah ini sebenarnya ini gampang sebenarnya, cuman mungkin istilahnya agak kurang paham ya. Ini prefix. Prefix, ada yang tahu prefix apa? Ada yang tahu prefix itu apa? Yang tahu prefix itu apa enggak? Yang kemarin kita bahas. Iya, ini ada di materi. Ada yang tahu prefix? Prefix, coba dibuka lagi catatannya sambil kita mengulang, karena ini banyak yang salah. Citra, coba Citra, silakan. Prefix itu apa? Prefix. Nyalakan mic-nya, Citra. Citra sama siapa ini yang present? Rizky Salma sama Citra. Tadi siapa ya? Citra dulu, coba Citra. Citra sama. Bukan mic-nya. Citra apa itu? Bisa?
Coba kalau itu prefix Nas. Awalan. Awalan, oke. Good. Awalan, ini imbuhan berupa awalan, betul. Imbuhan itu ada 4. Ada 4 awalan, sisipan, akhiran, dan juga sekaligus awalan dan akhiran. Ini mungkin dari zaman itu sudah diajari. Tapi istilahnya mungkin bukan prefix mungkin ya, tapi awalan, sisipan, ya. Sufiks ya itu ya. Imbuhan namanya afiks. Afiks ada 4 prefix itu awalan di depan, yang di tengah itu sisipan namanya infiks, yang di namanya konflik, bukan konflik ya, konflik. Lalu ada sisipan, awalan akhiran sekaligus namanya sufiks. Sufiks. Maaf, sufiks saya lupa. Maaf. Kalau akhiran itu sufiks, maaf. Kalau sekaligus itu konflik atau sinufik, nanti ada penjelasannya. Nah, ini yang saya adalah penggunaan prefix di atau awalan di, yang tepat adalah ini kata kerja yang cara nulisnya digabung, jangan dipisah ya. Yang A coba di utara, ini itu bukan prefix, ini adalah preposisi di, dan cara nulisnya salah, harusnya dipisah. Tapi ini bukan prefix ya, ini preposisi di tapi salah satu tulisannya. Kalau yang B ini preposisi di tapi nulisnya betul, tapi ini bukan prefix ya, yang B ya. Nah yang C ini betul, prefix di, tulisannya juga betul, disimpan itu digabung ya. Kalau yang D cara nulisnya salah karena terpisah, harusnya kalau prefix itu digabung. Nah ini teorinya. Nah, mungkin kata kuncinya di-nya dipisah atau digabung. Ya betul. Kata awalan untuk dipisah mungkin kata depan ya. Ya, jadi kalau depan itu biasanya berupa tempat atau lokasi, di rumah, di sekolah, di rumah sakit, di depan, di belakang, di atas, di tengah. Itu cara nulisnya dipisah. Kalau kata kerja dipukul, disimpan, dituju, itu cara nulisnya digabung. Nah ini prefix ini dalam bahasa saya ada 4 jenis afiks atau imbuhan. Ada prefix. Tapi yang kalau sekarang kita bahas adalah yang prefix. Ya ini prefix dia. Lalu ada juga sufiks, itu akhiran an, akhiran kan, akhirannya, akhiran i. Ini mungkin di lain waktu kita bahas ya. Nah ini sisipan itu di tengah ya. Ya, getar dari gemetar, getar dari geletar. Nah, itu kan di tengah-tengah imbuhannya. Bisa segera tertemukan. Baik, ini tadi nomor 19. Nah, ini jawabannya tepat adalah yang C ya. Prefix itu berbeda dengan nih. Nah, prefix. Nah ini, prefix berbeda dengan preposisi atau kata depan. Prefix di ditulis serangkai dengan kata dasar yang mengikutinya. Prefix di biasanya berupa kata kerja pasif. Contohnya dipukul, disimpan, dituju, dibuka, dan seterusnya ya. Nah itu bisa diubah menjadi kata kerja aktif dengan mengubah di menjadi me. Contohnya memukul, tadi kan dipukul jadi memukul. Pasif ya. Ya, disimpan jadi menyimpan. Dituju menjadi menuju, dibuka menjadi membuka. Jadi kalau prefix itu adalah kata kerja. Kalau preposisi itu kata depan. Kata depannya berupa kata depan, di, ke, dari, ya, banyak ya. Nah, yang kita bahas sekarang adalah perbedaan antara prefix di dan preposisi di. Pokoknya intinya kalau prefix itu awalan ditulis serangkai. Kalau preposisi di biasanya merujuk pada suatu tempat dipisah. Ya. Ini mungkin hanya beda istilah yang agak preposisi dan prefix kan mungkin istilah yang gampangnya kalau awalan atau prefix itu dirangkai dengan kata yang mengikutinya. Kalau preposisi atau kata depan itu ditulis terpisah. Ya jangan sampai terbalik-balik ya. Tulisannya kan sering seperti itu ketika nulis kalimat atau paragraf suka itu terbalik-balik tulisannya. Ini hal yang simpel tapi bagi kami guru bahasa Indonesia ketika membaca teks seperti itu agak mengganggu. Iya. Kalau orang umum awam mungkin nggak begitu terganggu ya, tapi kalau kami sebagai guru bahasa Indonesia agak terganggu ketika nulis prefix dan menemukan kata seperti itu. Karena harus diperbaiki, harus dikoreksi, tidak bisa dibiarkan ya.
Oke, itu ya. Itulah guru bahasa Indonesia. Bahkan kata itu harus, bahkan apa namanya, kata pun kita perhatikan, apalagi pasangan kita. Itu guru bahasa Indonesia. Kata saja diperhatikan. Iya, apalagi pasangan. Oke, lanjut ya. Ini yang paling banyak salah juga, nomor 21 tentang huruf kapital. Huruf kapital itu intinya huruf kapital. Huruf besar mungkin ya? Ya, huruf besar. Huruf besar itu sebenarnya mungkin gampang huruf besar, tapi sebenarnya bukan huruf besar sih. Besar itu kan tulisannya dibuat. Oh iya, beda makna. Iya, nanti dari tulisannya. Iya. Contohnya misalkan nih ya nanti kita contoh. Ini yang ditanyakan adalah mana yang paling tepat antara A, B, C, D. Nah, kita lihat ya. Baik, kita bahas barang itunya kelihatan. Nah, ini. Nah. Oke. Ini yang tepat jawabannya yang D ya. Oke. Pertama, B. Di awal ini harus kapital ya. Kemudian ada kata Kak Hendra. Nah, ini namanya kata sapaan. Iya. Bedanya apa nanti kita bahas ya. Sapaan di awal. Kata sapaan itu berbeda dengan silsilah keluarga. Biasanya kata sapaan itu merujuk pada penghormatan kepada seseorang. Kamu manggil kakak kelas kamu, kan nggak mungkin manggil nama saja ya. Ya mungkin sih, tapi idealnya menggunakan kata sapaan untuk menghormati. Misalkan kamu, kak kelas kamu, kelas 8, kelas 9, kamu panggil Kak Keisha, Kak Nadirun, ya kan? Itu kan walaupun itu bukan kakak kamu kandung ya, tapi kamu manggilnya Kak, nah ini namanya kata sapaan. Kamu manggil saya juga Bapak, bukan nggak langsung manggil nama kan? Nah, itu namanya kata sapaan, Bapak Arif. Nah, itu tulisnya kapital, diawali kapital. Jadi sapaan diawali huruf kapital, Bapak, Ibu, tapi itu sebagai penghormatan ya. Penghormatan kepada seseorang, manggilnya bukan nama langsung, tapi ada kata sapaannya. Kak, Pak, Bu, yang merujuk pada suatu penghormatan, sapaan namanya itu huruf kapital. Berencana membeli kunci Inggris. Nah ini namanya nama jenis, ini bukan kunci yang dari Inggris, bukan. Bukan, ini namanya nama jenis. Makanya tulisannya huruf kecil. Ada lagi jeruk Bali, itu juga jenis jeruk. Kacang Bogor mungkin ya. Kacang Bogor, itu K-nya kecil, B-nya kecil. Jeruk Bali juga sama, J-nya kecil, B-nya kecil, tapi jeruknya besar. Jeruk Bali besar ya. Tapi tulisnya kecil hurufnya ya. Jeruk Bali, jambu Bangkok, pisang Ambon, itu kan jenis-jenis buah-buahan ya. Jenis itu jambu kan ada banyak jenisnya. Jambu Bangkok itu bukan dari Bangkok, bukan, itu hanya nama saja. Nulisnya huruf kecil. Nah, sama ini kunci Inggris juga sama. Kunci Inggris itu kunci maaf ada fungsi ya. Iya, ini bukan dari Inggris, bukan ya. Ini hanya istilah saja. Ada juga garam Inggris, itu juga bukan dari Inggris, bukan itu. Garam yang untuk pencahar ya. Ada ini huruf kecil ya. Lalu hari Sabtu S-nya kapital. Sebenarnya ini kalau ini nggak efektif sebenarnya. Sabtu itu pasti hari, nggak usah pakai hari juga udah tahu ya. Tapi nggak apa, ini S-nya kapital. Ini bisa dilihat di PUEB. Nah ini yang tepat ini ya. Oke, ini penjelasannya. Tadi awal kata tulis kapital, Bapak tadi ya, B-nya kapital. Lalu sapaan diawali kapital, contoh Kak. Nah, sapaan berbeda dengan hubungan keluarga. Yang kalau hubungan keluarga itu tulisnya kecil ya. Beda. Bapak saya, ini kan bapak itu memang orang tua saya, bukan sapaan ya. Kakak saya, dia mempunyai ibu itu orang tua ya. Nah itu huruf kecil tulisnya. Tapi kalau sapaan, penghormatan itu kapital. Nah contohnya ini, saya ini ya. Saya di awal ya, saya mempunyai bapak, ini kan hubungan keluarga ya, orang tua ya. Saya mempunyai bapak yang kerja sebagai polisi. Beliau, ini awal kalimat maaf, biasa dipanggil dengan nama Bapak Arif. Nah, ini kan sapaan ya, menyapa. Ini kapital. Saya mempunyai bapak ini kecil, kerja sebagai polisi. Beliau biasa dipanggil dengan nama Bapak Arif. Ini kirana, jangan coret-coret ya. Kemarin mungkin diikuti nama mungkin jadi besar ya Pak Arif. Sebenarnya karena sapaan walaupun nggak ada nama besar. Ya. Kemarin kami berkenalan dengan ini contoh yang kedua ya. Ini contoh yang kedua.
kemarin kami berkenalan dengan pengurus OSIS, yakni Kak Keisha, Kak Nadirun, Kak Aisyah. Ini kan sapaan ya, menyapa orang lain makanya huruf kapital. Nah, itu bedanya sapaan dengan silsilah keluarga. Walaupun ini Keisha, Nadirun, Kak Aisyah kan bukan kalian kandung ya, tapi kan menyapa. Namanya ini kapital. Oke, silakan boleh ditulis apa di foto boleh. Di foto aja. Nanti juga kami share juga kok di Classroom. Ini, lalu ini tadi penulisan nama jenis yang mengandung unsur geografi menggunakan huruf kecil. Nah, ini geografi itu apa ya? Ya Bali, Ambon. Iya. Ya. Contohnya salak Bali, S-nya kecil, B-nya kecil. Pisang Ambon, jambu Bangkok, kunci Inggris, garam Inggris. Nah, ini huruf kecil. Bangka ya mungkin. Ya, mata Bangka. Oke, nah ini kalau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Geografi itu apa? Misalkan Sungai Ciliwung. Nah, ini ya, Gunung Semeru. Jadi ketika ini geografi, sebuah nama geografi ini kapital. Gunung Semeru, G-nya kapital, S-nya kapital. Sungai Ciliwung. Terusan Suez. Nah, ini ya. Dan seterusnya. Nah, ini contohnya. Kami senang sekali berwisata ke sungai. Nah, ini ketika nggak ada namanya, maka kecil ya. Salah satu sungai yang pernah kami kunjungi, yakni Sungai Serayu. Karena ini ada namanya, maka kapital. Nih, jika Kabupaten Wonosobo, ini K-nya kapital, B-nya kapital. Tuh. Silakan kalau mau di... Ada yang masih belum paham? Belum paham, silakan. Ini memang banyak ya. Untuk PWB, kamu bisa... Ini pelan-pelan, kita pelan-pelan belajar ya. Kalau terbiasa nanti akan paham ini. Ini yang penting kebiasaan saja. Karena ini kan sering kita latihkan ya setiap membuat kalimat. Yang penting ini konsepnya kalian paham dulu. Nanti kalau sering kita latihan, maka kalian akan paham dengan sendirinya. Nanti untuk kayak gini biasa sering muncul di ujian-ujian biasanya. Iya, sering muncul. Sering ini. Kapital ini sering muncul. Nah, kalau ingin melihat tata cara penulisan ini, apa namanya ini? Bentar. Penulisan ini ada di PUEB ini. Nah, ini saya share dulu ya. Nah, di sini. Ini ada di PUEB daring ini. Ketik aja nih, silakan ya, saya ketikkan ya contohnya. Nih. Coding ya. Nah, ini PUEB daring ini merupakan PUEB atau pedoman untuk ejaan bahasa Indonesia. Dari sisi semua pedomannya, dari huruf abjad, vokal, kata dasar, tanda baca, lalu huruf kapital, semua ada di sini. Ini panduannya. Ya, silakan nanti boleh dibaca-baca. Kalau misalnya ada soal, kalian bisa lihat ini untuk panduannya. Ini ya. Oke. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Hampir selesai nih ternyata ya. Berapa sih? Tinggal 10 menit. 30, di depan aja 40. Iya, baik. Baik, lanjut ya. Biar segera selesai ini. Tadi mana sih? Oh, close. Ternyata tertutup. Baik. Nah, ini sama tadi konsepnya udah kita bahas ya tadi. Ya. Ini yang PSA juga sama 23, banyak yang salah. Nah, ini ada beberapa pulau terkecil. Ini kan P-nya karena tidak ada namanya. Iya. Maka huruf kecil ya. Harusnya huruf kecil, sama jawabannya tepat yang D. Oke.
Kecuali kalau ada, saya tinggal di Pulau Jawa, itu baru P-nya kapital, J-nya kapital. Karena ini kan nggak ada nama dirinya, maka kecil harusnya. Ada beberapa pulau, P-nya kecil harusnya. Jawabnya yang D. Nah, ini skornya kemarin ternyata tertinggi. Alhamdulillah ada 1 orang ya, nilainya 100, Chelsea, Haira Hadini. Iya, tepuk tangan buat Chelsea. Tangan ya. Ini ada 10 siswa, ya, ada 10 siswa yang mendapatkan nilai di atas ya KKM. Ya, ada lebih sebenarnya, ada lebih, nanti saya share. Ini ya. Kemudian untuk nilainya ini sekilas seperti ini. Skornya tertinggi 100, lalu ini ya bisa dilihat di sini ya. Nanti saya share juga ini di Classroom. Yang tidak ada namanya berarti tidak ikut ulangan mungkin Pak Arif ya? Iya, kalau ada namanya. Ini kan nanti saya share yang lebih lengkap, ini kan hanya sekilas, hanya potongan saja, nanti bawahnya masih ada nama-nama lagi. Kalau di bawah nanti nggak ada namanya berarti belum ikut ulangan. Ada di Classroom ini kok, apa namanya, linknya, link lengkapnya. Jadi nanti ada 2 link, ada 2 file ya. Ini yang versi yang ini versi per kelas, yang ini versi ranking global ya, ranking semua kelas digabungkan di ranking. Dan untuk rata-rata 40-an, 50 lah, masih sana ya. Nah, ini atas prestasi dari Chelsea saya beri ini ya. Nanti saya kirim ini filenya. Nanti juga sama, besok kalau udah ulangan hari yang kedua. Iya, kalian seperti Chelsea mungkin ya, seperti ini ada penghargaan dari guru. Makanya kejar, kamu semangat lagi ya, belajarnya lebih giat lagi. Sekarang ulangan pertama mungkin Chelsea yang dapat ya Pak Arif. Iya, sebenarnya besok ada lagi yang lainnya. Nah, ini suatu penghargaan dari kami Bapak dan Ibu gurunya yang berhasil Chelsea meraih nilai 100 tanpa salah ya? Iya, 100, betul, bagus. Ini termasuk apa ya? Untuk bahasa Indonesia itu masuk nilai 100 itu jarang ya? Jarang, Pak Arif. Jarang. UN ketika dulu, UN itu sama, jarang sekali ketika biasanya, karena kan biasanya bahasa Indonesia itu sifatnya apa ya? Kadang ada yang subjektif ya. Ya berbeda pendapat kadang, jadi ya termasuk jarang untuk 100. Oke, ini ya. Selanjutnya, sebelum ini mungkin nggak cukup waktunya ya. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan terkait materi teks deskripsi. Silakan. Sekarang pukul. Mungkin Marif yang melihat nilai tadi, anak-anak mungkin saya di bawah KKM Pak, misalnya. Oh ya. Kapan saya akan remit? Oke, ya itu. Mungkin nanti dijelaskan. Ya ini, jadi nanti untuk tugas hari ini adalah ini besok aja ya. Ini karena nggak cukup. Ini tugasnya adalah ini untuk yang nilai di bawah 70 saat ulangan, maka mengerjakan soal remedi. Ini linknya ada, ini udah kami share di Classroom ya. Remedinya ini nanti kalau klik aja. Kalau kamu nilainya di bawah 70 maka remedi. Kalau nilai kamu di atas 70 maka ini materinya. Nanti saya minta untuk membuat blog ya. Ini sifatnya opsional ya, artinya pilihan. Kalau kamu pengen dapat nilai plus maka yang nilai di atas 70 silakan praktikkan ini membuat blog. Ini sifatnya opsional atau pilihan. Tapi kalau misalkan kamu nggak mengerjakan ya nanti nggak dapat nilai tambahan. Tapi ya tidak apa-apa. Kalau kamu mau menerima tantangan ini, silakan. Nah, yang nilainya di atas 70, pengayaannya. Lalu siswa yang belum ulangan, susulan. Ya, susulan. Ini soalnya berbeda dengan kemarin ya. Ini soalnya berbeda dengan yang sebelumnya, maka soalnya ini ya klik nanti linknya yang belum ulangan. Nah, materi hari ini dan juga skor lengkap ada di Drive. Silakan nanti diklik saja ini. Ini seperti ini bentuknya sebentar. Saya perlihatkan di Classroom ya. Classroom contohnya misalkan. Ini.
Nah ini ya, misalkan ini diklik, ya ini kan nanti yang remedi, klik yang atas sendiri. Ini ada keterangannya pengayaan. Maaf nggak keser ya, lupa saya. Bentar, lupa, belum di share. Bentar. Mana sih intinya? Nah ini. Nah ini di Classroom ya. Nanti dicek. Kalau yang remedi atas sendiri silakan diklik saja ini linknya. Sama sih soalnya seperti yang kemarin karena remedi ya. Tinggal nanti dikerjakan. Dan nilai remedi nggak akan lebih tinggi dari nilai udah tuntas KKM ya. Jadi yang KKM nggak usah khawatir. Saya mending remedi nggak usah. Remedi ya maksimal hanya KKM. Nggak bakal dapat nilai 80, nggak bakal. Tapi kalau remedi nilainya di bawah KKM, silakan. Makanya yang di bawah KKM harus remedi. Yeah. Pengayaan ini sifatnya opsional, tantangan ya. Kalau kamu ingin dapat nilai tambah untuk tabungan kamu, maka kamu buat ini teks deskripsi dalam bentuk blog. Ini sebagai bentuk tantangan kami, pengayaannya. Tantangan berarti harus yang lebih tinggi. Apa namanya skillnya ya. Namanya pengayaan. Kalau pengayaan hanya sama dengan sebelumnya ya berarti bukan pengayaan itu. Pengayaan itu harus lebih tinggi. Makanya ini saya kasih tantangan untuk membuat blog. Itu kan mungkin bagi kamu satu yang baru mungkin ya. Nah, makanya saya kasih tantangan ini untuk pengayaan. Lalu yang susulan boleh kerjakan ini. Link yang ini berbeda dengan yang soal sebelumnya. Jadi yang susulan nggak akan sama soalnya, karena sama ya nanti udah ketahuan jawabannya. Lalu materi ada di sini, di bawah sendiri ya. Ini drive nanti seperti ini, tinggal di download. Nah ini yang materi, ini nilai-nilainya udah kamu buka saja. Nilai UH yang per kelas atau nilai global. Ini. Kalau nggak ada di sini berarti belum ikut ulangan. Ya, itu ya. Sampai di sini silakan, ada yang bertanyakan? Silakan. Yang di Google Classroom sampai ini ya. Iya. Nah, silakan, ada yang bertanyakan? Sampai di sini. Silakan. Raise hand. Atau sudah paham? Ya, silakan. Nanti ini tugasnya saya share di Classroom dan juga grup WA ya. Kalau ada yang ditanyakan, siapa tahu ada yang belum gabung Zoom, boleh nanti tanya di grup WA. Ya, silakan. Sebelum kami tutup, kalau mau ada yang ditanyakan. Kenapa itu Agni? Pegang kepala pusing Agni. Pusing. Agni pusing Bu. Terus ada yang ditanyakan nak sebelum ditutup nih? Iya, ini apa mulai berkurang ini apa namanya pesertanya ya, kayak jamaah sholat taraweh ini makin kesini makin maju. Semakin maju itu maju softnya. Ya, ya semoga juga tetap muka ya kita ya. Silakan. Anda udah paham? Yang penting sekarang kalau udah paham ya nanti lihat di Classroom ya. Udah ya? Kalau udah nggak ada lagi ditanyakan. Chelsea itu mau pengen tahu. Oh iya, Chelsea coba. Chelsea coba. Mungkin bisa kasih tips nih buat teman-teman kamu. Chelsea mana Chelsea? Silakan. Nanti bagaimana kok bisa dapat nilai setinggi itu? Iya. Silakan mulai Chelsea ya. Ada nggak Chelsea? Ada Bu. Silakan Chelsea. Ibu dua Chelsea ini. Kalau tatap muka Ibu kasih coklat nih. Ya silakan Chelsea. Buka ya. Ya. Ya Pak. Ya pengalaman Chelsea silakan buat yang lain biar meraih nilai kayak kamu. Apa tipsnya buat teman-teman kamu? Yang kamu lakukan apa kemarin kok bisa dapat nilai setinggi itu? Tipsnya melihat soalnya dengan lebih teliti dan belajarnya lebih apa ya? Lihat mungkin ya? Iya, Pak. Chelsea belajarnya bagaimana? Nah itu kan bisa lihat lagi ya. Kok saya biasanya kalau materi saya share ulang lagi di linknya, bahkan YouTube-nya pun ada. Kemudian kalau mau sungguh-sungguh bisa dibuka di YouTube-nya, gitu ya. Chelsea gimana men? Buka link yang sebelumnya ya? Iya, ngelihat
yang pembahasan dari Bapak. Nah, iya, kami mesti ketika mengerjakan soal, kalian mengerjakan soal, kami bahas, saya share ke YouTube biar kamu bisa belajar dengan santai. Mungkin ketika Zoom seperti ini kan hanya kurang waktunya. Jadi bisa lihat lagi di YouTube di link channel saya. Oke. Ya, terima kasih ya Chelsea. Semoga nanti untuk ulangan UTS ya betul. Kalau ketemu akan ya Bu. Iya, kasih reward Ibu. Benar Chelsea ya. Karena ya ini bukan hanya ya. Ini kan sebuah bentuk rewardnya, sementara dalam bentuk piagam ini bisa untuk penyemangat lagi lah. Kamu bisa difoto nih, nanti fotoin ke ibumu atau. Nah, saya itunya, saya kasih itunya, saya kasih file ininya, PNG-nya. Baik, kalau ada yang tanyakan lagi. Terima kasih Bapak sama Ibu. Oh itu Rohot, ya sama-sama. Rohot, silakan. Nyalakan, sebentar ya. Dah, silakan nyalakan mic-nya, Rohot. Untuk tugas yang nomor 2 itu yang nilainya di atas KKM 70, ya. Itu harus dikerjakan apa enggak? Nah itu opsional tadi kan, opsional ya. Itu sifatnya opsional atau pilihan. Kalau kamu bisa mengerjakan itu nanti akan mendapatkan tabungan nilai. Jadi ketika nanti siapa tahu nilainya kok nggak bagus, itu bisa buat tabungan. Ya. Oke. Ya Samuel, nggak usah gambar-gambar ya Samuel. Ya Samuel ini intinya yang pengayaan opsional. Itu kan buat tabungan nilai. Jadi kita nggak mungkin ngasih tantangan tapi nggak kasih nilai, nggak mungkin ya. Makanya kalau mau dapat nilai tambahan untuk tabungan silakan dikerjakan. Nanti ditermati saja nanti YouTube-nya itu. Boleh kamu cari lagi referensi yang lainnya itu buat blog. Blog itu tulisan di apa ya? Di blog di online lah ya. Ya gitu ya. Sambil kita akan belajar sesuatu yang baru itu ya. Oke, udah cukup ya, sebenarnya udah lewat waktunya. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, terima kasih atas semangat kalian hari ini. Sudah masih tetap istiqomah, masih tetap konsisten untuk mengikuti Zoom. Semoga apa yang kalian lakukan ini akan mendapatkan berkah untuk kalian gunakan untuk kehidupan sehari-hari ini ya. Cukup sekian dari kami, atau mungkin Bu Yuli ada yang mau disampaikan? Oh iya. Sebelum ditutup. Sebentar ya. Untuk nanti yang remedial, mungkin kamu perhatikan, ikuti dengan baik, jangan sampai kamu kena remedi lagi, ya. Otomatis remedial ini berapa kali? Cukup 1 kali, Pak Arif? Sekali saja. Ya. Sekali saja, ya. Perhatikan. Soalnya mungkin nanti kalian soalnya sama tadi ada Pak Arif ini. Kalau remedi sama. Untuk remedi soal sama katanya, ya. Kalian perhatikan petunjuk soalnya, jangan sampai kena remedi lagi. Itu aja dari Ibu. Semangat belajar, baca-baca lagi, ya. Materi yang diberikan Pak Arif itu dibuka. Kalau di-share di WA, kita share kembali YouTube pembelajaran, kamu buka itu, pengulangan pembelajaran yang mungkin waktunya di Zoom sedikit, kalian bisa bebas untuk membuka materi. Mungkin itu saja Pak Arif. Ya, terima kasih Bu Yuli. Baik, cukup sekian ya untuk Zoom hari ini. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merdeka. Merdeka gitu ya. Oke, terima kasih ya. Silakan kalau mau boleh.